Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andarwati. Saya kelas PAI B1 Non-Reg. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial, di mana materi yang akan saya bawakan itu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah VLSBT yang diampu oleh dosen Bapak Haji Rusmadi. Teman-teman, materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada pengertian perubahan sosial, kemudian yang kedua ada proses terjadinya perubahan sosial, yang ketiga ada bentuk-bentuk perubahan sosial, kemudian yang keempat ada faktor pendorong perubahan sosial. Baik teman-teman, kita langsung ke pengertian perubahan sosial. Nah, eh, apa sih perubahan sosial itu? Nah, perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah-ubah ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada proses perubahan sosial, proses terjadinya perubahan sosial. Nah, di sini ada 4 proses ya teman-teman. Yang pertama ada difusi, yang kedua ada akulturasi, kemudian yang ketiga ada asimilasi, yang keempat ada akomodasi. Nah, apa sih yang disebut dengan difusi? Nah, difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada akulturasi. Apa sih yang dimaksud dengan akulturasi? Nah, akulturasi di sini adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat itu tertentu. Kemudian yang ketiga ada asimilasi. Apa yang dimaksud asimilasi? Nah, di sini asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau dua kelompok dengan latar budaya yang sangat berbeda, kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang keempat ada akomodasi. Apa sih akomodasi itu? Nah, akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat itu tertentu. Nah, setelah mengalami berbagai perubahan sosial, maka terciptalah perubahan sosial yang baru yang bermacam-macam sesuai sesuai ke kondisi yang terjadi ya teman-teman. Eh, ke, eh, Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial yaitu ada yang pertama evolusi dan revolusi. Apa sih evolusi itu? Apa sih revolusi itu? Baik, evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau revolusi itu kebalikannya, teman-teman. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Jadi antara revolusi dan evolusi itu berbalik ya, berbanding terbalik ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya, teman-teman. Yakni ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, dikatakan perubahan yang direncanakan karena telah terjadi perubahan sesuai dengan yang diperkirakan atau sesuai dengan yang direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan tersebut. Nah, pihak yang membuat perubahan itu kemudian kita kenal dengan sebutan uh, agent of change ya kalau nggak salah. Kemudian yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan. Dikatakan perubahan yang tidak direncanakan karena terjadi di luar perkiraan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, biasanya perubahan sosial yang tidak direncanakan akan ditentang oleh banyak masyarakat
yang bersangkutan atau diperdebatkan kehadirannya. Kenapa diperdebatkan? Kenapa ditentang oleh kalangan masyarakat? Mungkin karena tidak adanya musyawarah terlebih dahulu atau tidak ada miskomunikasi dengan masyarakat lainnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada perubahan besar dan kecil. Nah, di sini pertama ada perubahan kecil dulu ya teman-teman. Perubahan sosial yang kecil biasanya terjadi pada unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti. Contohnya fashion. Kemudian yang kedua, perubahan besar. Perubahan sosial yang besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya akan diperdebatkan. Kemudian selain itu perubahan sosial yang besar memerlukan keterlibatan masyarakat banyak sehingga menimbulkan reaksi dan pertentangan dari banyak kalangan. Itu artinya perubahan sosial itu sangat penting ya teman-teman. Kemudian di sini ada 7 faktor pendorong perubahan sosial. Mungkin faktor-faktor perubahan sosial itu banyak ya teman-teman. Tapi di sini yang saya akan jelaskan itu hanya ada 7. Yang pertama ada adanya penemuan baru, yang kedua adanya pengaruh jumlah penduduk. Nah, jadi besar kecilnya jumlah penduduk itu mungkin dapat memengaruhi perubahan sosial juga ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada munculnya konflik. Nah, munculnya konflik juga itu sangat berpengaruh kepada perubahan sosial teman-teman. Kemudian ada terjadi revolusi sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa revolusi itu adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian yang kelima itu keterbukaan pada lapisan masyarakat. Nah, jadi keterbukaan kepada lapisan masyarakat itu sangat penting, sangat berpengaruh kepada perubahan sosial karena masyarakat di sini sangat berperan ya untuk perubahan sosial. Kemudian yang keenam ada motivasi dan berprestasi, di mana emang motivasi itu begitu penting ya untuk perubahan sosial. Kemudian yang ketujuh ada sistem pendidikan maju. Nah, teman-teman, materi yang dapat saya sampaikan cukup sampai di sini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan karena emang manusia tempatnya salah dan kebenaran itu hanya milik Allah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.